prediksi gue, prediksi Mhm. gue abis lebaran ini kayaknya bakal ada exodus. Jadi Oh gitu. orang beneran pindah ke mana-mana. Jadi memang, PR-nya para HR sekarang sih beneran, apa namanya, lo beneran make sure, tim lo tuh nyaman gitu. Hai Wow. semuanya, boom. Mulai lagi di podcast HR. Ini keberapa? Ke-17 ya. Buat teman-teman, buat orang Iya, kerja iya. semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Selamat yang menjalankan menjalankan semoga ibadah lancar Selamat puasa. semuanya, puasa. semoga berkah ya. Ya. Gitu. Nah, bahasan kita juga relate lah sama puasa ya, terkait sama jam kerja nih. Udah pandemi, puasa juga gitu loh. Jadi kan kita pasti nih as HR gitu lah, atau teman-teman di company-nya masing-masing pasti ngelihat jam kerja nih pasti ada perubahan gitu loh. Bukan jam kerja aja ada perubahan, pasti cara kerja juga ada perubahan. Mungkin result juga akan berubah gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua di sini bagaimana ya nanggepi si puasa ini terkait sama jam kerja? Gimana sih ngatur jam kerja di kantornya masing-masing di pandemi ini? Boleh mungkin dari Bang Fijo deh. Gimana Bang? Oh, dari gua. Thanks God. Thank you, Nol. Aduh. Ini kan kita kayak kuis mingguan ini kan tiap karena taping. benar-benar nggak tahu ya, tadi kita nggak tahu bahas apa, udah deh bahas jam kerja. Temanya benar suddenly semua gitu. Ya. Gimana aturnya Bang? Gua oke. Ya di gua kebetulan memang punya rentang kerja yang lebih singkat. Di perusahaan gua juga ada sudah menerapkan rentang kerja yang mungkin lebih pendek. Ya, yang biasanya kalau normal itu jam 8 masuk, pulang jam 4. Nah, hanya karena memang dalam kondisi pandemi saat ini kita menerapkan sudah ada flexible hour. Jadi Fleksibel. fleksibel dalam arti gini sih, tetap sih rentang maksimumnya misalnya 8 jam ya tetap 8 jam. Jadi kalau ada yang bisa masuk jam 8, dia pulang jam 5, masuk jam 7, pulang jam 4. Itu kalau normalnya. Karena di SE Ramadan ini berkurang satu jam ya. Jadi yang masuk jam 8, yang biasa pulang jam 4 pulang jam 5 bisa pulang jam 4. Ya seperti itu sih. Bilang kita ada model 3 shifting kalau nggak salah. Yang masuk jam 7, jam 8, dan jam 9. Jadi yang penting 8 jam kerja ya tetap ya gitu. Cuma diatur lebih 8 fleksibel jam hours ya. kerja, iya mungkin saat ini bukan 8, mungkin 7 jam kerja kali ya, dikurang 1 jam kan selama Oke. Ramadan. Ramadan. Ya. Oke. Sip, kalau tempat Iren gimana Ren? Tempat lo Ren? Kalau Atur jam kerja nih. Kalau Jakarta sih karena kita kan kerja juga cuma boleh 50% ya, terus jam kerjanya memang udah dari sejak regulasi PSBB atau PPKM itu juga udah jam 10 masuknya, pulang jam 3. Jadi nggak berpengaruh ya, maksudnya untuk teman-teman yang mau berpuasa kan buka puasanya malah mereka nggak perlu di jalan ya, jam 3 udah pulang mah, jam 4 harusnya udah ada di rumah ya. Ya, kalau udah sampai, tapi 2 harinya trafficnya luar biasa sih masih sih. Jakarta masih nggak kendor pokoknya trafficnya. Maaf, saya udah mau seminggu di Jambi ya, nggak ngeliat traffic. Jadi nggak ngeliatin ya. Itu kayak anak baner tuh ya, tuh jalan kayaknya mau ngatur jam tuh gampang banget tuh. Iya, gitu. Di Jambi tuh lucu tahu, kalau ada 10 mobil di lampu merah itu macet. 10 mobil lampu merah macet. 10 mobil. Buset dah, jauh banget ya. Aku bilang, aduh, kalian mesti ke Jakarta. Terus pas tim Jambi ke Jakarta, dari bandara ke kantor 3 jam. Nah, itu dia baru percaya, oh iya beda ya macetnya gitu. Aduh, kalau di Jambi sih kan kita pabrik ya kalau dan lagi stop produksi juga, jadinya hampir semuanya rata-rata kerjanya working hours seperti biasa kayak jam 8 ke jam 5. Nah, setiap setiap puasa gini sih jam istirahat dipendekin 30 menit. Jadi teman-teman bisa pulang 30 menit lebih awal. Jadi jam 8 masuk seperti biasa, tapi istirahat 30 menit, pulangnya jadi biasanya jam 5 jadi setengah 5. Gitu, supaya bisa buka puasa bersama keluarga. Gitu sih.
Sip. Itu sama sih di tempat gue, jadi di manage kayak gitu ya. Jadi memang istirahatnya di setengah jam, kemudian pulangnya jadi lebih cepat ya, setengah jam. Tapi jam kerja tetap aja sih 8 jam gitu loh. Nah, kalau dari Reno, lo kan pernah di New York ya kerja. Nah, di sana tuh ada perbedaan sih sama kayak di Jakarta untuk manage puasa, atau mereka nganggap oh udah sama aja semuanya, atau seperti apa ya kalau di sana ya? Waktu Oh, di di luar. Ya. nggak ada bedanya sih. Oh, jadi sama aja semuanya. Jadi nggak ada perubahan jam kerja. Nggak Normal aja. ada sama. Oke. Yang berubah tuh kalau malah mau Natal justru kan. Oh, pasti. Berubah, apa namanya, bisa pulang lebih cepat segala macam karena itu lagi between biasanya yang paling sama summer. Jadi orang Oh, pas summer juga. ya karena summer kan orang pengen nikmat Liburan. ya apa namanya nikmat Panas ya. sore itu ya. Jadi biasanya mereka berangkat lebih pagi, pulang lebih cepat biasanya jam 4 udah pada pulang tuh gitu. Oh, tapi jam kerja normal ya, memang dari jam 8 ke jam 5 ya. 8 to 5 juga kan, sama kan? Iya, biasa. Jam 8 sampai jam 5 benar. Jam 9 sampai jam 6 tergantung ininya, mulainya jam berapa gitu sih. Jadi apa namanya, jam kerjanya tuh 9 jam sebenarnya. Karena kan 1 jam sebenarnya kan lunch itu kan nggak dibayar ya. Gitu. Oke, iya betul. Ya. Oke, jadi memang nggak ada perbedaan, sama aja semuanya pas ini, malah bedanya pas summer atau pas mau Natal ya. Oke. Sama kayak di kita kan juga ada summer kan, summer, musim hujan, musim duren kan ada kan. Tapi nggak ngerubah jam kerjanya, tetap aja. Lebih banyak malah kita ya. Nah, terkait sama Ramadan, kalau ngelihat kondisi dari tahun ke tahun sih, apa sih namanya, dari bulan ke bulan gini kan memang udah ada perubahan jam kerja gitu, udah atur jam kerja. Nah, dengan ada penyesuaian seperti ini, kira-kira ada gak sih yang berubah dari orang-orang kita, baik dari resultnya, oh mungkin dari perusahaannya, oh udah deh karena puasa nih kita targetnya turunin dulu lah biar fokus sama ibadah gitu. Oh targetnya tetap, pokoknya puasa nggak ngaruh gitu loh, targetnya tetap. Nah kalau di tempat Bang Vijo nih, mostly kan banyak nih orang-orangnya juga ya gitu loh, tim-timnya di lapangan banyak. Itu berpengaruh nggak, Bang? Jam kerja ini terkait sama target, mungkin karena tadi jam kerjanya juga dipendekin gitu loh. Jadi cuma 7 jam, oh overtime-nya ningkat. Nah, bagaimana tuh ngatasin yang kayak gitu, Bang Vijo? Bulan ini justru memang lebih challenging sih. Kenapa? Secara cost bisa jadi kan ini kan menjadi meningkat ya buat perusahaan ya. Ini kita bicara untuk buat perusahaan kan. Ya. Meningkat kenapa ya? Ya biasanya normalnya 1 bulan gaji kan menjadi 2 bulan gaji kan. Betul. Karena ada alokasi kan THR. Satu, yang kedua secara revenue bisa jadi mungkin nggak bisa didapat juga. Kenapa? Karena durasi secara bisnis kan baik pencatatan revenue dan juga invoicing itu biasa banyak beberapa klien juga kan tanda kutip biasanya masalah pembayaran itu kan agak mundur. Gitu kan, sehingga tanda kutip boleh bilang bahwa bulan ini sih bisa jadi kayak harus bisa mencanangkan kayak double budget. Otomatis bagaimana cara impact kerjanya, otomatis ya dipastikan ya gimana caranya itu tadi lah, kan nggak ada makan siang gratis sebenarnya kan gitu ya. Ini seru sih, artinya apa, dari sisi operation ya gimana caranya untuk bisa meng-create revenue lebih tinggi. Mungkin tidak nge-push secara signifikan gimana, cuma intinya kalau tadi pertanyaan apakah mengurangi apa enggak, di sisi kalau di bisnisnya tempatnya model kayak perusahaan gue sih kayaknya nggak ngurangi sih. Justru at least minimum normal juga bagus. Kalau misalnya ya idealnya sih ningkatin operasional gitu supaya bisa mengcover biaya yang biasanya sebulan kita harus cover 2 bulan kan begitu polanya. Oke. Gitu, Tapi saya tiap tahun tuh udah ada strateginya dari perusahaan seperti apa tuh untuk nalangin cost yang seperti itu, Bang? Ya intinya sih kalau kondisi kita sih memang sudah terbiasa gitu ya untuk mengatasi kondisi-kondisi yang udah ada musiman kayak kondisi Lebaran ataupun mau akhir tahun atau kondisi yang lonjakan-lonjakan di per semesteran seperti apa gitu. Yang biasanya mungkin before Lebaran, after Lebaran gimana nih gitu, atau enggak sebulan setelah Lebaran ya kayak gitu tuh sebenarnya kan ada kecenderungan kalau
di model perusahaan gua kan informasi kan. Nah, itu kan respon kondisi customer kan beda-beda. Apalagi kalau misalnya kita menangani klien-klien yang misalnya e-commerce, kan tergantung season kan Oh, biasanya iya, ya, e-commerce itu. pasti itu banyak banget ya. Gitu. Hmm. Jadi Ya, emang emang kan daya seru beli sih. pasti meningkat juga ya. Pasti kan daya beli meningkat Daya gitu. meningkat, berarti kan operasional kan Perusahaan meningkat. yang perusahaan-perusahaan yang memang pas festif ini naik, omsetnya tuh pasti untung banget ya gitu. Kirain pernah kerja Seharusnya. di perusahaan fashion, Ren. Lo pernah Hmm. efek banget gak sih yang seperti ini terkait sama revenue, kemudian jam kerja itu gimana, Ren? Lo boleh cerita waktu di perusahaan fashion? Kalau untuk lifestyle, fashion industry, malah momen-momen yang hari raya begini sih momen-momennya panen ya gitu. Karena kan memang sebelumnya ya nggak tahu kalau during pandemic gini gue juga nggak gitu paham ya. Mungkin kan secara umum semuanya turun ya. Cuman kalau namanya hari raya ya pasti kan kayaknya orang pasti cari baju baru gitu ya, Betul, benar cari ya. ya mempersiapkan diri lah ya untuk hari raya gitu sih. Di fashion industry sih malah jam kerjanya maksudnya kita berubah jadi lebih pendek sedikit misalnya karena puasa, tapi karena waktu itu gue di fashionnya kan lebih ke online ya pembeliannya, jadi nggak mempengaruhi ini sih gitu. Malah itu lagi peak-peaknya tuh Lebaran sama Natal tuh sama Tahun Baru tuh lagi oke-okenya malah sih penjualan gitu. Waktu itu sih masih tahap ini ya, maksudnya belum sampai yang emang segitunya secara revenue sih gitu. Dan secara kerja sih karena udah terbiasa sih. Jadi maksudnya jam kerja tuh sampai di rumah harus ngecek lagi karena kan online ya semuanya ya, transaksi online. Jadi memang harus selalu dicek-cek terus gitu. Jadi udah biasa sih maksudnya nggak ada strategi yang gimana yang kita lakukan gitu sih pada saat itu, karena pada momennya itu juga masih struggling juga ya untuk positioning di market gitu ya. Jadi belum banyak yang bisa dilakukan juga karena konsentrasi budget itu masih ke marketing ya gitu. Mencari market mana sih yang misalnya memang karena itu niche banget gitu, bukan sesuatu yang lo bisa pasang billboard gitu atau iklan komersial TV komersial gitu bisa impact gitu. Sangat-sangat niche market banget gitu. Stylenya juga sangat-sangat orang tertentu deh yang ngerti tuh fashionnya, stylenya gitu ya, karena kan barang-barang dari butik desainer Indonesia ya, perancang Indonesia ya, you know lah ya, yang common tuh itu baju bisa asimetris tuh, tapi somehow itu keren dan dicari orang. Jadi memang sangat-sangat ini. Jadi belum sih pada saat gue di sana sih belum sampai bisa buat itu sih ya, buat revenue itu ya. Bahkan ada momen di mana akhirnya kita melakukan pengurangan malah ya karyawan gitu. Karena memang lumayan sih, tapi oke sih karena nggak maksudnya perusahaannya itu tidak memang tahu banget gitu loh marketnya dia di mana, jadi nggak jor-joran terhadap biaya marketing yang bukan pada tempatnya gitu. Menurut gue oke sih. Jadi pelan-pelan tapi eksis terus sampai sehari ini aja masih ada gitu. Bahkan di mana orang nggak buka toko, dia yang dari yang offline jadi online, ini yang online-nya masih jalan, bahkan offline-nya dia berani buka gitu loh. Ini terkait sama event yang akan kita adain sih di bulan April gitu. Ini terkait sama retention karyawan gitu. Ada satu pertanyaan yang menarik sih memang sih dari si yang event yang akan kita adain ini gitu. Mostly di Indonesia itu di pas Ramadan ini gitu loh. Attrition-nya tuh lebih rendah gitu dibanding sama tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kenapa sih terjadi yang seperti itu gitu. Dan bagaimana ya itu aja sih bagaimana ngelihat fenomena ini di Indonesia. Ya basically THR sih ya. Ini kan kita udah ngomong simple as that, apa namanya pasti orang nungguin THR. Gue bisa lihat sih karena tahun lalu orang hesitant untuk pindah kerja ya karena apa namanya ini kan situasi nggak menentu ya. Jadinya mereka choose untuk stay walaupun misalnya lingkungannya udah nggak bikin nyaman misalnya. Nah, prediksi gue abis Lebaran ini kayaknya bakal ada exodus
Jadi Oh gitu. beneran pindah kemana-mana. Jadi memang PR-nya para HR sekarang sih beneran apa namanya, lo beneran make sure tim lo tuh nyaman gitu loh dengan keadaan sekarang gitu sih. Karena gue lihat open position sudah lumayan buka ya di mana-mana. Ini kesempatan orang-orang yang memang talented, yang udah dicari itu habis HR biasanya dia udah choose kemana sih. Itu sih yang gue bisa lihat ya. Benar. Bukan di Ramadan aja, ternyata memang tahun ini gue habis review juga tahunan, kan fiscal year di kantor gue kan dari April ke Maret, jadi kita baru review nih gitu loh, attrition rate kita seperti apa. Ternyata attrition rate kita tuh bisa decrease sampai dengan 7% dibandingkan sama tahun lalu gitu. Jadi luar biasa gitu, karena pandemi mungkin orang-orang udah nggak aman lah ya, pindah keluar lah, mendingan gue di sini aja gitu loh. Jadi memang bagus banget no. Tapi benar sih, tadi mungkin akan terjadi pada saat nanti udah vaksin gitu, udah mulai normal, wah mulai terjadi tuh namanya orang, wah bursa tenaga kerja itu dan bursa transfer kemana-mana gitu. Nah, ngelihat seperti ini, bukan hanya di Ramadan ya, mungkin di Ramadan bisa kita bisa di highlight gitu ya, dari mungkin gue mau nanya sama Iren ya, mau nanya sama Iren gitu. Bukan hanya Ramadan, strategi apa gitu, atau event engagement, atau ya kita coba sharping ke event engagement apa sih yang lo bisa biar si karyawan lo memang nyaman gitu loh di perusahaan. Even pas Ramadan, misalnya Ramadan lo punya event sendiri nggak apa-apa di share, atau lo punya plan lain untuk menjaga biar mereka tetap stay during Ramadan ini ya, pastinya tuh karyawannya senang ya kalau misalnya diapresiasi ininya ya gitu, maksudnya sesuatu yang dia believe gitu ya. Yang saat ini kita ngomong adalah puasanya gitu, jadi bikin buka puasa bersama, terus ya kalau itu sih mungkin eventnya biasanya malah Natal ya, yang tuker kadoan gitu tuh biasanya malah Natal. Ya. Nah, teman-teman Muslim juga pasti ikutan gitu. Tapi itu momennya biasanya Natal tuh tukeran kado, atau misalnya kita punya bos juga ada kasih door prize atau apa gitu. Itu momentumnya Natal biasanya gitu. Semua agama juga bisa join, pasti akan ikutan gitu. Kalau Ramadan sih yang disenengin biasanya ya buka puasa bersama. Terus kalau misalnya kayak gue di site di sini ya, biasanya kita buka puasa dengan anak yatim gitu, sama stakeholders di lingkungan sekitar kita ya, RT, RW, dan semua orang-orang yang biasanya support kita gitu ya, sehari-hari maupun ini ya ikut di situ gitu. Nah, apa namanya, kalau misalnya di luar dari Ramadan sih pastinya ya kita pengen bikin reward yang membuat karyawan kita tuh nggak merasa kalau gue kerja begini kok udah segitunya jungkir balik, kok sama ya sama yang kerjanya biasa-biasa aja gitu. Nah, stick and carrot-nya itu harus jelas gitu ya. Jadi itu yang kita ini kan kita lagi running pabrik baru ya gitu. Dari waktu pabrik yang sebelumnya juga kita udah pengen planning ini, cuman keburu udah stop dulu gitu. Jadi planning itu mau kita bawa ke pabrik yang baru gitu. Jadi orang akan lebih excited ketika benar-benar diukur performance-nya ya. Jadi nggak ngerasa bahwa yang dia udah jungkir balik sama yang biasa-biasa aja itu jadi sama aja. Jadi memang harus yang bagus harus di-appreciate dengan selayaknya gitu. Yang memang biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Yang nggak perform sama sekali atau yang bahkan performance-nya nggak bagus ya harus mendapatkan konsekuensinya ya. Itu menurut gue sih masih sangat umum dan masih akan terus terjadi gitu ya, hal-hal yang dimana kita as a human being ya, ketika kita di-appreciate gitu kan, kita pasti lebih excited, akan lebih ngasih 100% ya, bahkan lebih lagi kalau misalnya diapresiasi. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah deh, apalagi misalnya ada apalagi hari-hari dia mesti menghadapi leader-leader yang menurut dia mungkin disappointed dia juga gitu ya. Itu sih menurut gua emosinya harus tahan gitu. Iya gitu, nggak boleh namanya bullying atau misalnya mengeluarkan hal-hal yang emosinya ya profesional di dunia kerja gitu ya. Kalau lebih dari itu ya pasti berontak sih orang gitu. Jadi ya gitu sih kalau dari kantor sih, mudah-mudahan ntar bisa jalan lah. Amin. Amin. Ya.
Bang, tadi gue masih tertarik tuh sama yang statement lo kalau misalnya di tahun di pas Ramadan ini memang pasti budgetnya berkali lipat kan ya, 2 kali lipat karena ada THR itu gitu loh. Iya. Nah, kalau balik sama sih pertanyaannya kurang lebih sama Iren gitu loh. Nah, cara lo gimana sih Bang biar menjaga konsistensi mereka gitu loh agar bisa powerful memberikan apa sih namanya jiwa raganya lah memberikan performance yang terbaik untuk perusahaan gitu. Ya apa ya Bang? Gitu. Apakah lo ada skema insentif kah atau apalah gitu yang lo siapin di perusahaan sendiri? Ya, kalau terkait insentif sih Atau nggak tahu gini, lah apa gitu. ya apapun Bisa yang menjaga mereka tetap semangat. selama di bulan Ramadan ya. Iya, karena kan kerjaan kan pasti 2 kali kan, budget lo juga 2 kali, gimana caranya itu tercapai itu? Iya, sebenarnya ini kondisi boleh dibilang kondisi sudah seperti sesuatu yang setiap tahun pasti akan ada, dan kondisi beberapa pekerja sebenarnya juga sudah tanda kutip sesuatu hal yang biasa sih. Jadi kita kondisi ini kan buat di gua dan semua pekerja gua ini sesuatu yang memang tetap aja dalam kondisi normal sih. Hanya memang betul kondisi normal dalam kondisi yang di sesi bulan yang istimewa gitu ya. Dengan adanya begitu justru spiritnya adalah sama-sama, yuk sama-sama ketika di bulan yang istimewa ini yang ditingkatin adalah justru kinerjanya itu melalui dari ibadah tadi, pendekatannya. Semakin baik, semakin kita istilahnya menghasilkan output yang terbaik, itu kan wujud dari ibadahnya juga kan semakin baik gitu loh. Karena kenapa ya, bayangin aja bekerja pada saat kondisi orang semua berpuasa bersama kan, ibadah bersama. Kemudian ya tidak ada sesuatu yang istilahnya lu kan lagi puasa, gua nggak puasa, ya kita semua seolah seiring aja bahwa memang kita bangun environment yang memang yuk sama-sama yuk kita sama nih menjaga di bulan ibadah buat seolah kayak buat bersama, karena memang mostly di tempat gua mayoritas itu adalah muslim. Yeah. Gitu loh, dan sangat dominan malah boleh dibilang hampir di atas 90%. Gitu, sangat kecil gitu. Mungkin yang non muslim antara ya paling 5%-an gitu. 5 atau 7% kurang lebih. Jadi memang kebebasan itu yang diberikan sama perusahaan dan membuat kinerja mereka tetap perform ya Bang ya? Tetap perform karena boleh dibilang ini kan di hari normal aja mereka sudah terbiasa kan. Nah, ditambah yang di tanda kutip perusahaan trust itu adalah gini, lah di bulan biasa mereka sudah memberikan yang terbaik, apalagi di saat di bulan ibadah ini otomatis orang akan bekerja dengan lebih baik lagi. Karena apa? Menjaga untuk ibadahnya jangan bocor dengan adanya puasa ini kan gitu loh. Hanya memang untuk di beberapa peran khususnya di operation ada beberapa suplemen kecil lah dari kami diberikan kepada mereka memang yang di level operator gitu, supaya mereka tetap semangat. Misalnya yang sampai bekerja sampai pagi, ya kita berikan suplemen seperti kayak untuk sahur gitu. Kalau yang pada saat dia masih bekerja di sesi buka, ya kita berikan alokasi untuk buka puasa. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi memberikan ada lingkungan itu, ya udah ini memang lagi bulan suci Ramadan, ya udah yuk kita sama-sama yang tetap bekerja, tapi perusahaan ada tanda kutip semacam suplemen kecil lah ya untuk beberapa rekan-rekan yang masih keep stay untuk selama dia bekerja tapi dia konsisten gitu. Dan kami berikan yang suplemen kecil tadi kayak misalnya buka sahur bersama gitu. Tapi di kantor gitu aja. Hal yang seperti itu aja sebenarnya simple, tetapi memang membuat si karyawan tetap semangat ya gitu. Ya, mudah-mudahan. Simple tapi past tense ya. Ya, gitu. Atau present tense, continuous tense gitu ya. Gue mau nambahin. Terakhir pertanyaan gue. Gue mau nambahin dulu dikit. Gue Boleh. baru inget nih tadi, biasanya tuh kalau hari besar gitu kan, nanti kan kita akan libur lumayan panjang ya. Nah biasanya tuh maintenance pabrik dilakukan di periode itu tuh, Nok. Ya. Nah
Kan nggak mungkin mau ya, lagi liburan, overtime-nya kayak biasa gitu. Ogah banget gitu. Jadi biasanya itu momen-momen overtime tinggi-tingginya tuh, bisa 2-3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya, kalau di New York itu justru ada Masjid Indonesia, Oh, Masjid Al-Hikmah. Jadi emang komunitas Indonesia besar sekali. Ya. Jadi Oh. apapun makanan apa ada aja di situ yang lo cari gitu. Jadi Makanan Indonesia tuh ada semua tuh di sana tuh. Kenapa? Iya, makanan Indonesia di Masjid Al-Hikmah itu. Ya, ada semua. Jadi lo nggak kangen lah makanan Indonesia ada di situ. Kalau misalnya gue bilang kenapa menarik sih. nggak berubah, nggak apa-apa karena gue ngerasa harusnya puasa itu bukan bikin kita jadi enggak bisa kerja ya, justru malah bisa lebih kerja karena lu nggak usah mikirin mau lunch di mana. Benar. Dan itu kan ini ya, jadi bisa save waktu lo untuk bisa lebih fokus sih menurut gue. Jadi gue nggak pikir kayak gitu justru gitu. Dan komunitasnya juga besar, jadi ya nyampur lah. Dan kalau hari besar kan biasanya kan nyampur ya, yang muslim non muslim nyampur jadi satu gitu, karena ajang silaturahmi juga ya buat semua. Jadi pas lebaran memang libur kan, hari besar, tanggal merah. Ya udah, jadi pas di situ makan biasanya muter-muter rumah, ya udah ada kenyang kayak sama aja kayak di sini gitu loh. Jadi I see. family juga gitu sih. Jadi nggak ada bedanya lah, justru gue jadi nggak usah masak di rumah karena gue udah pusing. Iya, udah makan gratis lagi ya. Itu saving cost-nya lumayan banget itu. Thank you nih, ini sharingnya asik juga terkait dengan bulan puasa. Thank you teman-teman udah bahwa beberapa yang bisa gue tangkap sih ya dari teman-teman semua di sini, memang puasa ini nggak akan mengurangi semangat kita sebagai employee atau employee yang bekerja ini, yang kita manage itu nggak berkurang gitu loh semangatnya. Dengan nggak usah macem-macem lah gitu loh, dengan ada yang buka puasa bersama, walaupun sekarang lagi pandemi ini ya mungkin harus protokol kesehatan benar-benar dijaga. Itu aja, sesimpel itu aja bisa meningkatkan engagement ya antar kita. Kemudian terkait sama attrition memang pasti akan rendah banget karena pada nunggu THR semua nih gitu. Tapi tadi note DRM ini bagus banget gitu loh, hati-hati gitu setelah lebaran ini gitu, setelah vaksin. Nah ini pasti akan ada eksodus ya kalau kata lo ya tadi ya, eksodus, dan benar-benar harus siap-siap semuanya, bagaimana talent yang lo punya itu lo jagain, dan bagaimana lo bisa bikin event-event yang menarik, bukan menarik ya, engagement yang bisa dijalankan biar talent lo bisa stay di tempat lo. Oke, sebelum kita akhiri mungkin teman-teman satu kata dong buat orang kerja di sini untuk menjalani ibadah puasa gitu, semangatnya, atau kata-kata mutiara, atau mau kasih pantun nggak apa-apa buat semua orang kerja. Dimulai dari Reno dulu. Apa yang lo mau kasih pesan buat teman-teman atau orang-orang kerja yang nonton podcast kita selama bulan Ramadan ini? Oke, dari gue cuman satu statement aja, tetap semangat. Tetap semangat. Dari Ren. Ya, kalau dari gue kan pemerintah melarang kita pulkam nih ya, pulang kampung lah, atau boleh liburan namanya ya, tanggal 6 sampai 17 Mei. Tuh ada teman-teman mungkin yang sekarang udah mulai persiapan, udah pada mulai cabut duluan. Tetap dijaga protokol kesehatannya, sehat-sehat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Kerjaan harus tetap di performance yang maksimal. Amin. Bang Bijo? Dari gua untuk orang kerja, hai yuk makin produktif.
Jangan kendor Bang ya. Jangan kasih kendor. Oke, thank you so much semuanya. Sekalian gua Thank you. mau share event, kita akan ngadain event yang menarik banget tanggal 29 Oh, ya, yes. gitu. Ya, Nanti di next 29 podcast kita mulai kasih bocoran eventnya apa, pembicaranya siapa gitu. Dan ini acaranya nanti akan menjelang puasa juga nih. Semoga podcast Yes. bisa menjadi teman dari orang-orang kerja sebelum buka puasa. Nah, ini bakal menarik banget eventnya, dan semoga nanti kita bisa bawainnya dengan menarik juga gitu. Pembicaranya Amin. juga pokoknya insightful lah buat orang kerja semuanya. Aku Oke, mau ngucapin gitu aja, dong, mungkin. selamat menjalankan ibadah puasa untuk Mbak Reno dan Bro Arnold. Thank you. Ya, selamat puasa ya, Mbak Reno, Arnold. Thank you Bang Vijay Ren. Selamat Oke, ibadah thank you puasa semuanya. Dadah.